Kalau kita akan langsung baca Efesus pasal 3 ya. Jadi Tuhan kita bisa masuki kitab Efesus pasal yang ketiga. Dari mungkin beberapa hari kemarin ya kita sudah baca secara pribadi. Ya, moga malam ini kita kembali disegarkan. Ya, moga Tuhan juga memberkati dan merahmati teman-teman yang belum bisa gabung. Oke, baik, mari kita sama-sama satukan hati berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan, kami sungguh mengadah, mengucap syukur atas hari-hari yang Dikau berikan pada kami. Kesehatan, damai sejahtera juga Dikau berikan secara cuma-cuma. Dan biarlah malam hari ini kami kembali menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Dan membaca Alkitab ini bukan hanya sekedar lewat, hanya rutinitas, tapi juga Dikau menjadi segala kami, sebagaimana para rasul juga menjadikan Dikau sandaran. Jaga kami semua dan teman-teman yang bisa hadir. Kami sungguh berdoa, ucap syukur padamu Tuhan. Amin. Oke, kita langsung baca dulu. Ya, nanti ada sedikit review setelah kita baca ya. Oke, Efesus pasal 3 ya. Kita boleh baca 1 orang 2 ayat gitu ya. Efesus pasal 3. Pelayanan kasih karunia dan waktu rahasia mengenai gereja. 1, tugas penyelenggaraan ya, ayat 1 dan 2. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Amin. Yang pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Oke, sorry. Ini ayat yang sangat baik ya, ayat 6. Si Tuhan, kita lanjut ayat 7 dan 8. Dan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Padaku yang paling hina di antara orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Amin. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. 13, sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraan kamu, karena kesengsaraan itu adalah kemuliaanmu. Baik, doa Rasul Gereja mengenai pengalaman, supaya orang-orang kudus dikuatkan ke dalam manusia batinnya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Amin. Supaya Kristus dapat membuat rumahnya di dalam hati orang-orang kudus. Amin. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu.
supaya orang-orang kudus Kami dapat dimensi Kristus. Amin. 17-18. Amin. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Baik, ini ayat yang juga sangat penting. Oke, supaya orang-orang kudus dapat mengenal kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. 5. Supaya orang-orang kudus dapat dipenuhi ke dalam kepenuhan Allah. 19b, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Pujian Rasul ya, bagi Allah untuk kemuliaannya dalam gereja dan dalam Kristus. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan ya, ayat 20 dan 21 sangat baik ya, ditutup dengan demikian oleh Rasul Paulus. Kita baca sama-sama ayat 20 sama 21 ya. Oke, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Tuhan ya, jadi ini adalah kesimpulan dari pasal 3. Nah, aku mungkin sedikit review aja, nanti teman-teman kalau dia mau sharing atau tanya, silahkan ya. Oke, jadi kita telah lihat ya, tadi di pasal 3 dibuka dengan satu kata, ya, dipenjarakan karena Kristus Yesus. Nah, kelihatannya negatif ya, tapi maknanya sebenarnya kalau kita lihat di catatan kaki, ya, adalah mengenai bagaimana dia menganggap dirinya sendiri sebagai seorang tahanan Kristus, ya. Kelihatannya takut dalam penjara. Nah, ini juga adalah satu fakta. Bagaimana sebenarnya di penjara dalam Kristus ini adalah satu kemerdekaan kita dari dosa. Ya. Karena ada dua pilihan ya, kita mau di penjara dalam dosa dunia atau kita di penjara dalam Kristus ya. Nah ini juga sangat baik ya. Jika kita menikmati Kristus sebagai penjara kita juga akan hidup di dalam Tuhan bagi tersusunnya gereja. Nah ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak kehidupan kita teroccupied oleh hal apa? Oleh firman atau oleh hal selain Tuhan. Nah ini juga di pasal 2 kemarin ya, 1 dan 2, Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus ya, ayat 11 dari pasal 2. Ya karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yang sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Artinya apa? Dulu ya, siapapun itu, ya, aku, ya, James, Maria, Ella, Eva, ya, siapapun itu nggak ada potongan atau nggak ada bagiannya untuk mendapat warisan, ya, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang jadikan menyedihkan. Tapi karena Allah, ya, Tuhan kita Yesus Kristus telah mati kayu salib 2000 tahun yang lalu, Dia telah memutus rantai-rantai itu ya, sehingga kita bisa percaya pada Tuhan. Ya, kita juga boleh diselamatkan. Ada firman yang berkata, yang terdahulu menjadi yang terbelakang menjadi yang terdahulu. Artinya apa? Kalau hari ini kita nggak benar-benar mengerjakan keselamatan, kita bisa saja terbalap atau tersusul oleh orang-orang yang baru diselamatkan. Nah, jadi bagaimana kita harus mengerjakan ini ya? Ayat 2 dari pasal 3 kembali lagi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, ya. Jadi apa? Kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Apa sih rahasia Kristus? Mari kita lihat ya. Rahasia Kristus adalah ini ya, rahasia Allah
adalah Kristus. Rahasia Kristus adalah gereja. Dan hari ini kita sebagai gereja adalah rahasianya Kristus. Bangga nggak? Harusnya bangga ya. Dibandingkan dengan ya kalau orang bilang, wah ini ada konser ini, konser itu, wah aku senang. Ya tapi hanya sesaat. Nah tapi hari ini Kristus adalah rahasia. Ya sehingga kita bisa menjadi rahasia Kristus ya. Suatu hal yang tidak mungkin bisa dilihat dengan mata jasmani. Jadi katakan di sini untuk masing satu tubuh sebagai pertama dari perwujudan Allah dalam Kristus, supaya Allah dapat memiliki ekspresi yang korporat. Ya, kita sebagai orang-orang telah memiliki kesempatan ini ya, menjadi bagian daripada tubuh yang dibangun oleh Allah. Nah, sampai satu saat ya kita nanti kelak ketika Tuhan datang kembali kedua, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ini nanti akan dibahas di Efesus pasal 5. Tapi di pasal 3 ayat 10 dikatakan apa? Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Jadi artinya ya kita dari semula ya bahkan sebelum dunia dijadikan ya kita mundur sedikit ke pasal 1 ya. Katakan di sini ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia jadi, bayangin ya, bahkan sebelum orang tua kita ada, sebelum nenek kita ada, Tuhan telah menentukan, wah ini siapa nih, dilahir di mana ya, supaya kita menjadi saksi-saksinya, bukan hanya menjadi orang-orang yang ya udah aku hidup hari ini ya supaya aku bisa survive. Banyak orang hanya berpikir sampai demikian. Tapi kalau kita pokok daripada kitab Efesus adalah bagaimana tubuh Kristus sebagai penuhan Kristus menjadi kepenuhan Allah. Ini bukan hanya sekedar hal-hal yang di luaran ya, tapi sungguh sekali lagi aku katakan ya di sini di pasal pertama ayat yang 11 ya Paulus juga berkata, aku katakan dalam Kristus karena di dalam Dialah kami diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Wow, luar biasa. Jadi dulunya kita nggak ada bagian sama sekali. Tapi karena kita telah percaya, kita telah beriman, kita telah mengasihi Tuhan, kita mendapatkan warisan ini. Ya. Warisan itu adalah sesuatu yang nggak bisa didapatkan oleh sembarangan orang. Ya nggak? Jadi sama seperti contoh ya, kita ambil contoh misal si A punya orang tua ya. Orang tuanya ini ya sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Nah, maka orang tuanya si A akan memberikan warisan apapun yang dia punya. Dan hari ini kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan punya warisan itu daripada Kristus. Itu apa? Damai sejahtera, kasih, sukacita, dan berbagai macam hal itu yang begitu kaya. Nah, maka kenapa kita nggak sungguh-sungguh? Kenapa kita hanya mau, oh iya, aku melayani kok ya di mana di kampus, ya di sekolah, di mana-mana. Tapi kita nggak dekat sama Tuhan. Artinya apa? Kita cuma melakukan tugas. Nah, banyak organisasi juga seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan kita secara pribadi? Apakah hanya berdasarkan organisasi atau kita sungguh-sungguh ya seperti ayat 13. Ya, Paulus berkata, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati oleh kesengsaranku karena kamu. Karena kesengsaranku itu adalah kemuliaan. Artinya apa? Paulus menasihati lagi. Ayo jemaat di Efesus, ya janganlah hanya sekedar melihat atau mengikuti apa yang dikerjakan oleh manusia, tapi seharusnya dikerjakan oleh Allah di dalam kita. Amin ya. Jadi ini juga adalah sangat baik. Aku sebentar lagi. Nanti kalau dia mau sharing atau tanya silahkan. Di bagian E dibilang doa Rasul bagi gereja mengenai pengalaman. Kenapa harus ada pengalaman? Kenapa enggak hanya sekedar firman atau doktrin saja? Karena sekali lagi banyak orang bisa mengenal doktrin. Tapi belum tentu orang-orang bisa mengalami Kristus secara real. Ya. Jadi ya, sekarang kita lihat ya bahwa Tuhan itu berbicara melalui situasi ya. Tuhan berbicara melalui kondisi ya, bukan hanya melalui ya nabi-nabi atau para rasul ya hari ini. Ya justru kita ketika lagi sibuk ya, kita berseru nama Tuhan, kita lagi banyak tugas,
kita sadar pada Tuhan. Nah, di situ apa yang terjadi? Yaitu kekayaan kemuliaan Allah akan ditambahkan. Amin ya. Si Tuhan, ya jadi mungkin aku sampai sini dulu. Ada yang mau share atau tanya? Silakan. Oke. Oke, rasanya harusnya sudah jelas kalau gitu ya. Baik, ya semoga apa yang aku sampaikan tidak membuat jadi bingung, tapi ya biarlah kita belajar sama-sama. Kalau gitu aku tutup sekalian ya. Nah, maka Rasul Paulus di ayat 16 berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batin. Kenapa enggak cuma menguatkan aja, tapi menguatkan dengan kuasa. Ya, teman-teman, hari ini kita semua pasti bisa dikuatkan ya. Misal kita minum teh sebagai mood booster bisa ya, atau kita mencari hiburan lain untuk dikuatkan bisa. Tapi hari ini kuasa yang dimaksud di sini adalah kita lihatnya. Kuasa yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 19-2 yaitu membangkitkan Kristus dari antara orang-orang mati, menundukkan Kristus di sebelah kanan Allah di surga, menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan menjadikan Kristus kepala atas segala sesuatu kepada gereja. Nah, kuasa yang seperti demikianlah yang diberikan kepada kita hari ini. Sungguh harusnya kita amat bersukacita, juga tidak bisa tidak mengasihi Tuhan. Karena kekuasaan yang demikian telah diberikan pada kita. Ya, itulah juga satu hal kenapa Tuhan nggak datang-datang gitu ya. Karena banyak orang masih menggunakan kekuatan sendiri. Banyak orang masih mencari hal yang selain Allah. Tapi kalau kita berdoa ya, ayat 17a, kenapa dipisahkan demikian ya? Sehingga oleh imanmu, Kristus tinggal dalam hatimu. Sudahkah Kristus tinggal dalam hati? Mungkin sudah. Tapi sudahkah Kristus berakar serta berdasar di dalam kita? Ya, atau bahkan kita yang berakar serta berdasar dalam Kristus? Belum tentu. Ya. Jadi ya sehari demi sehari, ya sudah mungkin ada yang telah melewati berbagai macam hal, situasi dan sebagainya. Tapi sudahkah pengalaman itu membuat kita apa? Memahami ya betapa lebarnya ayat 18 ya, dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Yesus. Ya dulu mungkin kita tidak sungguh-sungguh, ya, dulu ya mungkin kita tidak begitu paham ya, tapi ketika sekarang kita paham, sudahkah ya orang-orang yang di sekitar kita melihat bahwa kita adalah perwujudan atau penampilan dari Kristus. Nah, doa yang seperti apa sih yang Rasul sampaikan di sini? Kita lihat ada 5 doa ya. Yang pertama, tadi supaya dikuatkan ke dalam manusia batinnya. Yang kedua, supaya Kristus dapat membuat rumahnya dalam hati orang-orang kudus. Yang ketiga, supaya orang-orang kudus dapat memahami dimensi-dimensi Kristus. Wah, luar biasa ya. Lalu yang keempat adalah supaya orang-orang kudus dapat mengenal kasih Kristus. Dan yang kelima, dapat dipenuhi ke dalam kepenuhan Allah. Nah, ini kalau kita bicarakan sebenarnya tidak ada habisnya. Ya, maka kita harus menjadi orang-orang ya, nanti teman-teman yang nggak bisa datang pun lihat rekaman ini ya, mari kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti siapapun lebih bisa gitu ya. Tapi mari kita sama-sama, jangan sendirian ya. Kita perlu rekan-rekan yang lain ya. Kita juga doakan ya di grup Kefas ya, ada 50-an orang ya. Biarlah mereka ya satu persatu ya, bisa memahami begitu besarnya kasih Allah ya, supaya kita benar-benar bisa mengalami kepenuhan Allah. Dan kepenuhan Allah bukan hanya sekedar oh ya damai sejahtera, berkat ya dan sebagainya itu, tapi justru adalah pengharapan akan kekekalan ya, Yerusalem baru. Nah, maka tadi ditutup dengan oh ya bagi dialah kemuliaan dalam jemaat di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bukan hanya sampai Tuhan datang, tapi sampai selama-lamanya. Nah ini, ya, jadi fakta ini harus kita doakan ya supaya menjadi pengalaman kita, supaya kita bawa, supaya Kristus benar-benar memerintah dalam setiap kita. Ya demikian
Ya, kalau misalnya nanti ada yang mau share atau bertanya lagi, kami persilahkan. Ya, semoga Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Demikian. Mari kita akhiri. Kalau nggak ada lagi yang mau tanya atau sharing, ya, kita doa. Semoga Tuhan menguatkan kita. Tuhan Yesus, Allah kami yang sungguh begitu besar rahmat dan anugerah. Meskipun kami sering gagal, kami sering meninggalkan atau bahkan sulit untuk mencari waktu bersama Tuhan, tapi Engkau hanya memberikan dirimu sendiri. Engkau hanya membawa kami bisa melewati segala perkara. Tuhan, itu adalah satu berkat yang terbesar. Jagalah kami di sini, ada Kamaria, ada Eva, ada Ella, James, juga teman-teman yang lain belum bisa hadir Tuhan. Jagalah kami semua masing-masing memiliki perasaan, memiliki kedambaan, supaya kami boleh bertumbuh dan berakar dalam kasih, sehingga Engkau bisa memerintah dalam kami. Sungguh jagalah penghidupan kami ke depan, manapun, apapun yang kami kerjakan, sungguh supaya Engkau boleh dimuliakan, bukan kami yang dimuliakan ataupun yang lainnya. Tuhan, jagalah kami semua. Kami sungguh mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, baik.